Perkenalkan, kami, Adifa, Emma, Lea, Nafla, dan Sharla akan mengupas sedikit mengenai Gadis Minimarket dan bagaimana karya ini bisa menjadi salah satu sumber untuk kamu mempelajari tentang masyarakat Jepang itu sebenarnya bagaimana. Tujuan di dunia menurut Keiko adalah untuk menjadi normal. Walau ia tidak tahu normal itu seperti apa, namun di minimarket, Keiko dilahirkan dengan identitas baru sebagai pegawai minimarket. Kini, Keiko terancam dipisahkan dari dunia minimarket yang dicintainya selama ini. Merupakan sebuah sinopsis dari novel yang akan kami kupas kali ini. Ini adalah Gadis Minimarket, karya Sayaka Murata yang diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini menceritakan tentang Furukura Keiko, seorang perempuan berusia 36 tahun yang telah bekerja paruh waktu di minimarket selama 18 tahun terakhir. Sejak kecil, Furukura memiliki cara pikir yang berbeda dengan orang kebanyakan. Keiko menyadari bahwa pendapat dan perilaku berbeda yang ia tunjukkan tidak dapat diterima oleh manusia-manusia normal. Pada saat kuliah, Keiko mulai bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, dan dengan cepat ia menjadi pekerja yang terampil. Peraturan pegawai di minimarket tersebut mengatur semua tindakannya dengan jelas, seperti bagaimana ia harus berpakaian, berbicara dengan pelanggan, dan melakukan pekerjaan lain. Baginya, peraturan ini menjadi sebuah manual untuk membentuk identitas yang dapat diterima dalam masyarakat. Kemudian, Keiko bertemu dengan Shiraha, seorang laki-laki yang hidup sebagai orang terbuang. Shiraha membenci masyarakat yang menurutnya tidak pernah berkembang sejak zaman Jomon, di mana laki-laki dianggap bernilai jika mereka jago berburu, dan perempuan jika mereka cantik dan dapat melahirkan anak. Shiraha yang terus berganti pekerjaan, berhutang kepada keluarganya, dan hanya memiliki ambisi besar tanpa punya modal dan kemampuan, merasa hidupnya terus diusik orang-orang berekspektasi tinggi terhadap Shiraha. Walaupun mereka tidak memiliki perasaan cinta, Keiko dan Shiraha mulai tinggal bersama dan mengaku sebagai sepasang kekasih agar mereka terbebas dari ekspektasi sosial untuk mempunyai pasangan normal. Shiraha kemudian mendorong untuk keluar dari pekerjaan paruh waktunya, tetapi hal ini membuatnya merasa kehilangan tujuan. Ketika Keiko pergi ke wawancara pekerjaan kantoran, ia melihat sebuah minimarket yang tidak beroperasi dengan baik. Dan secara tidak sadar, Keiko mulai menjalankan tugasnya seolah ia masih pegawai minimarket. Menghadapi amukan Shiraha, Keiko menjelaskan bahwa ia adalah manusia minimarket. Menjadi bagian dari minimarket adalah tujuan hidupnya. Gadis Minimarket merupakan sebuah novel yang membahas tentang beberapa realitas sosial yang terjadi di Jepang. Jika perlu dirangkum dalam satu kalimat, tema besar novel ini adalah kenormalan. Atau lebih tepatnya, bagaimana seseorang yang abnormal menyesuaikan tingkah lakunya dengan mengamati standar kenormalan yang dapat diterima masyarakat. Keiko sebagai tokoh utama digambarkan membutuhkan manual untuk bisa menjalani hidupnya. Meniru cara berbicara, tata rias, cara berpakaian, mengikuti petunjuk orang di sekitarnya tentang kapan tertawa dan kapan marah-marah, serta menggunakan kebohongan-kebohongan kecil yang masih dapat diterima. Semuanya untuk bertahan hidup di masyarakat Jepang yang sangat homogen. Keiko berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan dirinya sebagai seseorang yang normal, karena ia menyadari bahwa abnormalitas merupakan sesuatu yang meresahkan dan tidak dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, novel ini juga menyentuh isu sosial lain dalam masyarakat Jepang modern melalui peristiwa-peristiwa yang dihadapi Keiko. Bagaimana ia menyadari bahwa terdapat ekspektasi bagi perempuan seumurnya untuk memiliki pekerjaan tetap, menikah, dan memiliki anak. Bagaimana ia bertahan bekerja paruh waktu di minimarket selama 18 tahun karena hanya dengan begitulah ia bisa menjadi bagian dari roda gigi yang berputar dalam masyarakat. Seseorang yang tidak penting tetapi memiliki peran yang bisa ia jalankan. Konformitas yang dipilih oleh Keiko dikontraskan dengan alienasi yang dijalani oleh Shiraha, di mana ia menolak untuk menjadi bagian dari masyarakat yang sudah mencampuri urusannya dan menganggap dirinya abnormal. Melalui Shiraha pula, seksisme dan misoginisme yang dihadapi perempuan Jepang tercermin. Tuntutan untuk menjadi cantik, berhubungan dengan laki-laki, dan melahirkan anak sebelum batas kadaluarsanya habis. Sebuah sentimen yang secara lebih halus ditunjukkan pula oleh adik perempuan Keiko, teman-teman SMA dan rekan kerjanya, bahkan adik ipar Shiraha sendiri. Terakhir, keengganan Keiko sejak awal untuk menjalani hubungan romantis dengan laki-laki dan resolusi di mana Keiko memilih untuk kembali ke posisinya sebagai bagian dari minimarket bisa dilihat sebagai penolakan tersirat terhadap ekspektasi kehidupan manusia normal yang didefinisikan oleh orang lain. Bisa dikatakan bahwa minimarket yang selama 18 tahun merupakan manual bagi Keiko untuk hidup seperti orang kebanyakan
telah bertransformasi menjadi tempatnya untuk menjalani kenormalan yang dianggap tidak normal oleh masyarakat. Buku ini menjadi pilihan untuk kalian karena sangat ringkas, jadi bisa dibaca sekali duduk, alur yang mengalir sehingga mudah untuk dibaca, dan juga menggambarkan isu-isu sosial masyarakat di Jepang yang tentunya tidak kalah menarik. Sekian merupakan apa yang bisa kami sampaikan mengenai novel Konbini Ningen atau Gadis Minimarket karya Murata Sayakasan ini. Kami berterima kasih sudah menyaksikan tayangan pendek ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.